Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Raja Putra Perjuangan, perwakilan dari kelompok 1 Kamis, akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok saya. Kami itu terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada Sari Ramadhani FKK 2016, ada Ainun Arfani FKK 2017, Rini Aprilia FKK 2017, Priti FKK 2017, Rizky Mesyarah FKK 2017, saya sendiri Raja Putra Perjuangan FKK 2017, dan yang terakhir ada Alza Lutfiah Kusuma FKK 2017. Pada percobaan kali ini, kami akan melakukan review judul praktikum Fitokimia semester 6. Judul praktikum kami pada percobaan kali ini adalah Fraksinasi Senyawa Kimia Tumbuhan dengan menggunakan kromatografi cair vakum atau KCP. Kromatografi cair vakum adalah bentuk kromatografi kolom yang khususnya berguna untuk fraksinasi kasar yang cepat terhadap suatu ekstrak. Adapun kondisi vakum dimaksudkan untuk mempercepat laju aliran fase gerak dari atas ke bawah. Adapun prinsip dari kromatografi cair vakum yaitu adsorpsi dan partisi komponen senyawa yang pemisahannya dibantu dengan tekanan dari alat vakum. Nah, keuntungan dari metode ini yaitu prosesnya cepat dan senyawa tertarik secara sempurna. Sedangkan kelemahannya yaitu pemisahannya tidak sempurna karena senyawa tertampung di dalam suatu wadah sehingga akan bercampur. Sedangkan pada kromatografi kolom konvensional dipisahkan berdasarkan warna sehingga pemisahannya lebih sempurna. Nah, sampel yang kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu ekstrak etanol daun ketumbar. Adapun klasifikasinya, yang pertama itu ada kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rosida, ordo Apiales, famili Apialen, genusnya Coriandrum, dan spesies yaitu Coriandrum sativum L. Larut yang digunakan untuk praktikum kromatografi cair vakum yaitu N-heksan dan etil asetat dengan perbandingan yang berbeda-beda dari yang non-polar sampai yang polar. Metode percobaan yang dilakukan yaitu fraksinasi senyawa tumbuhan menggunakan KCP atau kromatografi cair vakum. Mula-mula ekstrak etanol daun ketumbar ditimbang sebanyak 1 gram, lalu ditambahkan dengan silika gel, lalu diaduk hingga kering atau berbentuk serbuk. Kemudian disiapkan pelarut dengan kepelaran yang berbeda-beda, yaitu dengan kepelaran paling rendah atau non-polar hingga kepelaran paling tinggi atau polar. Dalam percobaan kali ini digunakan campuran pelarut N-heksan dan etil asetat secara berturut-turut. Perbandingannya ialah 100 banding 0, 90 banding 10, 80 banding 20, 70 banding 30, 60 banding 40, 50 banding 50, 40 banding 60, 30 banding 70, 20 banding 80, 10 banding 10, dan 0 banding 100. Semua pelarut dibuat dalam 30 ml. Kemudian ekstrak dituang di atas kolom KCP, yang mana kolom yang digunakan adalah corong Wagner, yang di dasarnya terdapat kaca masir. Setelah ekstrak dimasukkan, di atasnya dilapisi dengan kertas saring untuk memaksimalkan kerapatan. Lalu kemudian dituang pelarut dengan kepelaran yang paling rendah. Dalam hal ini ialah campuran N-heksan dan etil asetat dengan perbandingan 100 banding 0. Setelah itu ditunggu semua pelarut hingga tertarik ke bawah. Setelah semua pelarut tertarik ke bawah, ditampung hasilnya di dalam labu Erlenmeyer. Lakukan pengulangan kembali dengan memasukkan hasil fraksinasi ke atas kolom kembali, lalu ditampung hasilnya. Selanjutnya digunakan pelarut N-heksan dan etil asetat dengan 90 banding 10. Setelah semua pelarut tertarik ke bagian bawah kolom, buka bagian atas kolom untuk mengeluarkan udara dari vakum. Lalu matikan alat vakum. Setelah itu, dikeluarkan hasil elusi dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer.
Satu pelarut diulang 2 kali untuk proses pengelusian. Hasil yang tadi tuangkan kembali ke atas kolom dan ditampung hasilnya pada bagian bawah kolom. Metode yang digunakan pada kromatografi cair vakum yaitu metode elusi gradien atau landai, yaitu penggunaan pelarut yang berubah-ubah selama proses elusi yang berlangsung. Dilanjutkan dengan menggunakan pelarut yang berbeda-beda kepolarannya. Sampai pada pelarut yang paling polar dilakukan proses pengelusian sebanyak 2 kali. Lalu hasil dipanaskan di atas air penguap. Selanjutnya, hasil fraksinasi dianalisis menggunakan uji KLTEC atau kromatografi lapis tipis. Fase gerak yang digunakan adalah N-heksan banding etil asetat dengan perbandingan 7:3 di dalam 40 ml air. Fase gerak dimasukkan ke dalam chamber, kemudian chamber ditutup. Sebelum ditutup, chamber harus dioleskan terlebih dahulu dengan vaselin agar tutupnya rapat dan tidak ada udara yang masuk. Setelah hasil elusi diuapkan, kemudian ditotolkan di atas plat KLT dengan ukuran 20 x 10 cm, di mana batas atasnya itu adalah sebesar 0,5 cm dan batas bawahnya itu adalah 1,5 cm. Metode yang digunakan untuk penotolan adalah metode pita, dengan masing-masing penotolan diberi jarak 1 cm. Kemudian plat dimasukkan ke dalam chamber dan chambernya ditutup. Tunggu sampai noda dari batas penotolan naik sampai ke batas atas pengembang. Setelah itu, plat diambil dan dikeringkan. Divisualisasi di bawah sinar UV 366 nanometer. Kemudian, plat dikeluarkan dan disemprot dengan larutan penampak bercak Lieberman Burchard. Setelah itu divisualisasi lagi di bawah sinar UV 366 nanometer.